wala ajmain. Para di sana, kakak-kakak, adik-adik, ponak-ponakan dan cucu semua. Pada kesempatan yang berbahaya ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rahmat dan izinnya, kita semua dapat berkumpul, bertemu muka di perumahan Bontanika ini tanpa ada halangan satupun. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kehadirannya atas kakak-kakak, uni-uni, abang-abang, adik-adik dan ponakan yang mana telah datang dari jauh-jauh ke sini dalam rangka acara silaturahmi kita ini. Adapun acara kita hari ini saya akan bacakan. Pertama, pembukaan oleh pembawa acara yang sedang berlangsung. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Rafi. Dan ketiga, penentuan dan peninjauan nama perkumpulan kita ini. Keempat, pembentukan kepengurusan ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan humas jika diperlukan. Kelima, sambutan dari ketua yang terpilih. Keenam, acara perkenalkan diri masing-masing. Ketujuh, penjelasan garis besar keturunan nenek bulan. Barangkali hal ini nanti dijelaskan oleh anak kakanda tersayang yang tertua, Uni Mardian. Selanjutnya nomor 8, menemukan tentang rencana waktu pertemuan berikutnya. Mau di mana, apakah secara di luar atau mungkin spontan, nanti cuma saya aja. Dan itu pun nanti kita tentukan mau 3 bulankah, 6 bulankah, mau berapa. Kita sepakati bersama nanti. Harapan saya, tentu saja pertemuan ini jangan hanya sampai di sini. Ini kayaknya dengan adat kumpulan ini, kita jadi saling akrab, saling kenal. Yang mana tadinya saya ajak ke anak Tenudana, yang mana sih yang kakak, yang mana yang ada saya bingung. Nah, untuk itu makanya absen di sana saya tadi tuliskan. Ada salah satu di antaranya tempat tanggal lahir. Maaf bukan usia, tapi kalian tahu. Biar adik-adik ponakan-ponakan yang tidak tahu. Oh ini kakak saya, oh ini pantaran saya. Kalau pantaran mungkin itu panggil nama aja. Kalau nama dia ada itu panggil kakak atau adik. Itu maksud saya ya. Semoga nanti dengan adanya perkumpulan kita ini membuat suasana jadi hangat, kita saling akrab, yang mana kita tinggal di kota yang berbeda. Bandung bahkan nanti kita juga ya, andai kata kalau ada umur panjang akan ada giliran nanti ke Bandung. Nanti kita bareng-barengnya ke Bandung ya, kita ke kota dingin nanti ya. Selanjutnya ada acara ke-8, itu ide atau masukan. Barangkali acara ini kena bertumbuh ya, katakanlah bertemu perdana. Ada ide, masukan dari apakah Pak Farisa, Pak Fansale yang telah berpengalaman. Kalau saya ini masih baru belajar. Mungkin dari uni gitu, kalau ada masukan untuk mungkin ada pengalaman ya, punya pembimbingan atau punya pertemuan lain. Nanti mau dibawa sini untuk apa informasinya. Selanjutnya nanti ada tausiah dari kakanda Pak Farisa nanti ya Pak ya, Pak akan mengisi apa pokoknya temanya satu rami guys. Terserah dari apa judulnya. Saya kasih tema silaturahmi aja. Selanjutnya nanti tentu saja setelah selesai acara tersebut, nanti kita masih makan siang bersama. Makan siang bersama dengan ala kadarnya. Apa perlu ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa suaranya deh? Bisa Bete. Ya. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kodrat, iradat serta nikmatnya kita dapat berkumpul baik melalui langsung yang di Jabotabek maupun yang secara jarak jauh, baik yang di Jabotabek juga ada, maupun yang baru kita hubungi baru dari Padang
Moga-moga untuk yang akan datang kita lengkapi dari daerah-daerah lain. Kemudian selawat salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama, karena ini pertemuan yang pertama, nanti tolong ditentukan apakah sekali 5 bulan atau sekali 6 bulan, itu terserah kepada kita. Kita bertemu silaturahmi ini, mari kita pererat sehingga barangkali dari kita ini mungkin antara kita sama kita aja tidak ada yang kenal, jadi perkenalan kemudian silaturahmi kita tingkatkan untuk yang masyarakat yang akan datang. Kemudian yang kedua yaitu barangkali perlu juga silsilah atau ranji, kata istilah orang, perlu kita bikin untuk keluarga besar ini. Barangkali ini memakan waktu. Apakah berbulan-bulan nanti mengumpulkan data-data baik dari Padang maupun dari Jakarta, dan apalagi yang paling tua kita sekarang yaitu berada di Bandung, Ngadana, kita minta informasinya dari Ngadana juga, kemudian dari Padang, dari Unitir, sehingga nanti dikumpulkan sehingga terjadilah kita ranji kita yang lengkap nanti kita kumpulkan. Jadi intinya yang pertama silaturahmi. Apakah silaturahmi ini mau 5 bulan, mau 4 bulan, mau sekali 6 bulan, itu terserah. Walaupun kita tentukan 5 bulan atau 6 bulan, kalau ada dari kita yang punya acara khusus, mau mengundang boleh-boleh saja. Tidak harus menunggu 5 bulan. Mungkin ada ya bertemu, silakan saja mengundang kita untuk silaturahmi ini. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana ranji ini supaya dilengkapi, yang barangkali data-datanya perlu dari kita seluruhnya, yang memakan waktu berbulan-bulan kita kumpulkan data-datanya sehingga terjadilah ranji yang lengkap. Ya, masalah nama itu terserah kepada kita mau apa namanya keluarga ini, kemudian masalah nama, kemudian saya rasa itu saja yang perlu kita perhatikan. Ya, tanpa memperpanjang waktu, kami dari baik tuan rumah mengucapkan terima kasih sudah datang pada hari ini. Kemudian jika dalam penerimaan ada hal yang kurang, kami mohon maaf dan tidak kepada seluruhnya. Saya rasa itu aja sambutan dari saya. Juga sebagai tuan rumah barangkali mewakili Febri. Ya, itu saja. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Rakfi. Beliau akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Untuk itu saya minta pada hadirin, maaf ya tidak ada yang ngobrol, kita tenang untuk mendengarkannya. Semoga nanti bacakan kepala dan mendengar pun juga. Silakan Ananda Rakfi. Sini. Ya, ada kameranya. Assalamualaikum. The Bluetooth device is ready to pair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا بآبائهم
Al-Burang kalimatan terjadi min awalihim yaquluna illa kalimat walam alaka bani si'un si'un nafsa alam tamsalihim illam yu'minu bihadza hadithi asaba inna ja'alna ma 'alaihi atau linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaihim shahidan amma dibata anna ashabal kahfi war-rahim ashabal kahfi war-rahim kanu min ayatina ajaba awal fityatu ilang tangsi faqalu rabbana atina min ladunka wa hayyi lana min amrina rasada sadaqallahu al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan Al-Quran oleh Ananda Rati. Acara selanjutnya kita meninjau pelajaran ketiga, yaitu penentuan dan peninjauan nama perkumpulan kita ini. Perlu diketahui oleh di sana, baik yang berada di Jabodetabek maupun berada di link Zoom call, sebetulnya kami memberi judul yaitu grup Tutor Bodensana DBS. Adapun kami itu sebetulnya pecahan dari grup Dede Bulan. Karena kami kami merantau, kami mungkin ada mungkin yang kumpul, maka kami membuat grup kecil di situ. Jadi kami itu bagian dari grup Dede Bulan. Nah, mungkin dalam hal itu, apakah kita mau diganti atau tetap kita bersama? Gimana bayarnya? Apa ditambahin Dede Bulannya? Cukup kita bersama. Jadi gini, Dede kita bersama kok ada Jabodetabek plus Bandung. Kalau Nenek Bulan seluruhnya, baik kita berada di Pulau Jawa maupun yang berada di Sumatera. Nah itu, gimana gitu loh? Mau Nenek Bulan apa? Kita bersama tetap nggak dirubah. Nah, berarti simpulannya kita semoga kita dan Nenek kita bersama berarti cabang dari Nenek Bulan. Oke, kita ya kalau ya bahwa sekarang ini namanya perkumpulan kita adalah Tito Badensana. Selanjutnya untuk supaya tertib ya. Perkumpulan kita ini, alangkah baiknya kita bentuk kepengurusannya. Barangkali ketua, wakil, gitu dari ketua, wakil, sekretaris ya, barangkali bendahara juga perlukan, mungkin humas barangkali. Dan pada saat ini kita adakan pemilihan atau kita tunjuk saja. Tunjuk aja kalian biar simple ya. Biar cepat saya untuk ketua, saya lebih cocok memilih kakaknya Asrul Nusli sebagai ketua. Setuju ya Bang? Setuju nggak yang setuju? Ya Bang? Apa? Ketua ya? Jangan dijaga. Ketua itu didengarkan semuanya lebih baik pengalaman. Gak masalah Bang. Jauh dari sini, jauh makan tidak hati Bang. Ya, nggak salah. Oke, itu ya. Ketuanya Abang Adul, yang akan doakan. Ada misi. Wakil ketua siapa? Jangan di sini aja. Wakilnya itu jadi anaknya. Ya, oke. Siapa ya? Siapa wakilnya? Nanti penggantinya dong, Pak. Rehan. Oke, Raka. Raka. Wakil ya, Naya, membantu Pak Asrul atau ketua, wakil nah. Ya.
rumah gajah panjang. Jadi wakilnya Raka. Dede, maaf dicatat ya, Ded. Ketuanya Pak Abdul Rusli, wakilnya Ananda Raka mana? Raka aja, Raka, sebentar Raka dulu ya. Lalu sekretarisnya siapa ya? Nah, yang udah sekretarisnya Hafni, Dedet. Selanjutnya kita mungkin perlu ya. Sekretaris satu atau dua? Satu aja. Lalu bendahara kan perlu barangkali. Yang ngomong. Ya, yang ngomong. Kalau kamu ini Umas, kalau Umas ini sana sini. Kamu Umas aja ntar. Umas ini mau oprek-oprek. Benar siapa? Benar. Tidak bendahara. Hah? Yang ngomong Umas aja. Umas ini. Ini, Umas kan kerjanya murah minggu. Orangnya senang. Itu banyak alasan. Kan berarti udah saya ada dari kata tadi sekretarisnya Hafni Bapak nanti kan lalu kalau humasnya biar Hamdina sendiri. Oke, sudah terbentuk ya keputusan kita. Lalu menurut secara saya setelah terbentuk sekarang ada kata sambutan dari ketua kita. Silakan Abang Atul. Ini harus ke sini ya? Iya, di kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bila wala haula wala quwwata illa billahil azim. Kakak-kakakku, adik-adikku, anak dan cucu semuanya yang hadir di Pak ini dan yang mengikuti acara ini dalam Zoom meeting ya. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan semua telah menunjuk saya sebagai ketua dari grupnya Hito Badung Sana. Mudah-mudahan saya bisa memegang amanah ini. Tentunya harus ada dukungan dari semua yang ada di bawah Hito Badung Sana. Dan untuk itu kiranya ada apa yang salah atau ada yang hilaf atau lupa bisa saya dikritik dan bisa juga diberikan masukan, kiranya kita bisa nanti untuk maju bersama dan berkembang serta silaturahmi ini akan terus berlanjut sampai di ujung hayat. Amin amin. Demikian kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan ke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas. Terima kasih. Ini biasa lah ya. Terima kasih atas sambutannya Bang Asrul. Beliau tidak keberatan diangkat menjadi ketua kita. Alhamdulillah, makasih ya Bang. Dan dia tadi juga berpesan, semoga dengan adanya surat ini akan berlanjut terus sehingga terciptanya gerakan persatuan kita semakin bersama Marsodake. Dan dia insya Allah nanti kalau ada masukan dari yang lain, Abang Asrul siap dikritik katanya dan siap menerima kalau ada masukan, gitu kan Bang? Oke. Selanjutnya kita masuk ke acara penjelasan dan turunan. Untuk ini mungkin Uni Media ya, Uniti ya. Untuk turunan ini gas besarnya aja nih, nggak usah detail banget. Detail banget itu nanti kalau kita ada kirim masing-masing ya datanya.
mungkin akan fit. Sebab kalau bikin ranjit itu nggak mudah, kata Dai tadi tapi bilang itu membuat ranjit itu nggak mudah karena kita tuh udah kaisurannya udah jauh banget ke bawah. Uni boleh jelaskan setaunya Uni. Nanti ada Teknodana juga nanti bantu. Ya, nanti Teknodana bantu, nanti anak-anaknya nanti yang akan menjabatani yang akan membantu ya untuk menyampaikan rembukannya atau pendapatnya dia atau apa yang dia tahu tentang nenek bulan. Silakan untuk Uni Madia menjelaskan sepintas tentang keturunan atau silsilah nenek bulan yang tahu Uni aja. Silakan Uni, Niti. Yang dijelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang akan saya jelaskan itu agak rumit juga rasanya kan. Nah, kita ini udah ada di atasnya. Tadi yang simpel-simpel aja lah sedikit Uni kasih tahu. Umpama ini nenek bulan tuh kan, dia beranak gitu. Dia anaknya tuh ada yang paling tua ya orang tua saya gitu nenek saya Malia. Oh Malia, namanya Malia siapa namanya siapa? Malia namanya. Oh Malia ya. Malia nama nenek saya. Malia. Maaf ya. Itu baru Tu Aji Malia. Nenek Malia. Yang paling tua ya. Ya, Malia yang paling tua. Itu baru masuk Tu Aji. Tu Aji kita Mariam. Haji Mariam. Oh, Haji Mariam. Nenek Yarlis. Haji Mariam. Haji Mariam terus bawahnya siapa? Orang tua Ilyas. Ya? Orang tua Ilyas, Haji Mariam. Orang tua Pak Ilyas. Itu dia. Ya. Nah, maksud saya garisnya ke samping Haji Mariamnya siapa? Itu udah meninggal pula kan? Nenek saya nikah lagi dengan orang tua Sofia. Maralia. Orangnya hampir sama namanya Maralia. Ini nanti mau dijelaskan betul maunya di baru bisa. Uri, benar. Ini ada contekan nih, ada apa namanya ya? Ini ada sedikit info dari Dodana, mau di dana mana nanti? Pertama Malia, kedua Hafsa, bawahnya Maryam, bawahnya lagi Ibrahim, di bawah lagi Nurkia dan Maralia. Mana nak tuh? Urutannya tuh Malia punya anak namanya Hafsia. Hafsa punya anak namanya Maryam. Tifa sunat tuh. Oh ya maaf. Jadi nenek bulan ini punya anak Malia, Hafsa. Hafsa. Betul nggak Hafsa nama nenek bulan itu? Ada Malia, ada Hafsa. Saya kalau ini namanya pun tak tahu nama nenek bulannya, nenek bulan aja gitu, kecil-kecil kan. Oh ya, kalau begitu ya dimaklumi masalah kami ya yang dibawa lagi, anak tidak tahu. Ada pula yang meninggal satu anak, siapa nih? Anak nenek bulan nih. Gitu. Kalau begitu nanti mungkin Uni Madia, Uni ya, JT Dana nanti teleponan. Sekarang yang tahu Sudah jadi atau gini kan dia dedet ya. Untuk lengkapnya kayaknya nih masih belum bisa nyambung gitu. Nurdana tuh tidak berada di sini. Dia sebagai tidak ada yang paham karena dia mungkin generasinya juga masih agak ke bawah. Nanti sambil jalan barangkali Dede bisa memberi nanya ke Mama, ke Miti ya. Nanya juga ke Nurdana nanti akan dipandu oleh putranya beliau nanti dari Bandung. Sementara pulang lagi, yang tahu jadi mau diutek. Gini aja Uni, kalau Uni sabri dulu yang tahu Uni, kami catat dari nanti kita revisi lagi kalau pulang. Pulang di atas Uni, siapa nih namanya?
Dari apa sudah dari Mariana belum lagi kan? Ulang lagi kata si Abang, ulang lagi. Abang aku nggak ngerti. Mari ini Bang, ini Bang. Dan paling gadang, paling gadang. Kalian ini kelihatan. Ibu nggak kelihatan ada Bang. Ah, legend. Ah. Mulai dari yang paling tua. Dia boleh. Oh, gitu. Itu aja. Makanya saya Jadi satu ya. Usul Deden dicatat yang dari Mesir. Dede, sama Dedet minta tolong. Pertama, dicatat apa yang dibilang Ibu Mardia ya, ke Dedet. Ya. Urutan dari siapa yang paling tua sampai yang paling kecil. Dan siapa yang paling tua? Unik. Yang tua sekarang. Malia ya. Ya Malia. Setelah Malia yang paling tua. Setelah Malia siapa sampai terakhir. Ya, di bawah Malia ada yang meninggal, dia tahu yang disebut Dek Nur tadi, betul tuh. Yang dibaca oleh Nur Dana tadi, betul tuh. Jadi Maria, Hafsah, Nah, Haji Mariam, Haja Mariam, gaji. Haji. Kemudian Ibrahim, Ya Ibrahim, baru Nurtia. Nenek awak Nurtia. Bandung, ya. Nenek dari Bandung, Nurtia. Nurkia, Nur Dana belum. Hah? Ayah, Ibu Nurdana. Ya sama Nur Dana, Nurkia. Ya. Ya, baru Nurdana. Terus setelah itu di bawah itu ada nama Malia. Yang paling kecil Maria. Yang paling kecil Paling kecil ya Maria. Malia. Yang paling kecil Malia. Maralia. 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 Paling kecil ya? Ah. Maralia. Sekarang tolong kirim Malia anaknya siapa? Hafsah anaknya siapa? Nanti tolong ya, Dek, tanya ke Mama Muti ya. Bu Maria itu anaknya siapa? Apalagi? Hafsah Hafsah siapa? anaknya siapa? Haja Mariam. Haji Mariam anaknya siapa? Ibrahim. Ibrahim. Maka Nurkia majalah dia. Kalau Nurkia udah ada di sini. Ada. Nah, yang untuk apa penjelasan keturunan ini bulan sementara cukup sampai sini dulu aja ya. Kita tidak akan selesai kalau disesokkan hari ini. Karena tuh hanya berjelimat. Jadi perlu kompromi antara pihak Bandung nanti dengan pihak Padang. Sekarang kita meninjau ke acara berikutnya, yaitu rencana tentang pertemuan kita berikutnya. Mau bagaimana strategi? Akan kita, halo, mau sekali 6 bulan, 3 bulan, atau mau berapa kali? Kita unik. Oh, sebulan jangan ya. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Jadwalnya nanti kita. Di bulan apa tadi? September, Februari. Oh, Januari. Februari. Akhir tahun aja. Ya, akhir tahun. Jangan. Saya mau jadi presiden. Oh, mau jadi presiden nanti. Ya. Sampai apa nanti? Pikiran. Setelah pemilu. Setelah pemilu, Februari. Februari. Oh, oke, Februari ya. Februari 2020. Lalu bagaimana kegiatannya? Apakah kita ngobrol?
Bagaimana dikira? Halo, ada yang bersiap tempat-tempat yang di belakang, ibu-ibu di dapur? Ada yang bersedia? Kita tidak kocok ya. Mungkin nanti malu aja lah. Ada mana ya? Ada jalan. Jadi untuk masalah waktu Februari dan di mananya kan jalan kita pikirkan. Oke, Diralat aja Maret, Februari masih pemilihan. Oh ya, Maret kita Maret aja. Jadi Februari Maret. Karena kalau Pemilunya Februari. oh Februari lagi akan Maret aja ya. Tapi sudah ada desainer baru nanti bisa berkumpul. Bisa kan kita baru sama orangnya. Gibran. Selanjutnya kita acara kita yang ditunggu yaitu adanya ceramah atau tausiah dari antara Pak Rizal. Untuk beliau kita berikan kesempatan. Silakan Pak Fari memberikan. Oh, enggak. Dari merah dari sini aja dari. Juga ada. Habis itu perkenalannya. Habis ada. Oh, iya. Kita tahu siapa. Kenalan kemudian azan lahar. Nanti Dai kalau dia mati ditakan namanya selamat lagi. Kalau nanti ya ini tak juga lama. Kalau dia dapat itu cuma program teman. Wah, nanti kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Syukur alhamdulillah kita semua aturkan kehadirat Allah SWT. Karena pada hari yang berbahagia ini tanggal 24 Syafar 1445 bertepatan dengan tanggal 10 September 2023 dengan izin Allah kita hadir di Malam Febri, di mana ini merupakan ide yang cemerlang karena bisa mengundang dan hadir dari jauh. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Bekasi, dan juga dari luar Jakarta yang lewat Zoom sekarang ini. Pantas kita mengucapkan syukur karena kita masih diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan untuk bertemu muka, bersilaturahim atau bersilaturahmi antara keturunan bulan. Salawat dan salam kita peruntukkan bagi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena atas segala tuntunan yang Rasul berikan kepada kita, kita dapat menjalani kehidupan ini dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita hadir pada hari ini di rumah Febri semuanya atas izin Allah. Jadi kita memang mengucapkan syukur dalam pertemuan ini, mendapat ridha dan curahan kasih sayang dari Allah SWT. Kita dengan niat ikhlas telah dapat undangan, berniat untuk mengayunkan langkah dan datang ke tempat ini dari Jakarta dan Bekasi. Karena niat yang ikhlas itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini itu adalah tujuan, maksud berkunjung menjalin persaudaraan, menjalin silaturahim keluarga besar dari keturunan nenek bulan. Sungguh setiap perbuatan itu tergantung kepada niat. Innama a'malu binniyat. Dan sesungguhnya setiap orang yang akan dibalas berdasarkan apa yang diinginkannya, apa yang diniatkannya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Pada dasarnya Islam mengajarkan manusia agar menjalin persaudaraan dan menjaga hubungan baik atas sesama manusia, yaitu hablum minas nas. Tadi saya bacakan surat dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa, di mana bunyinya telah saya bacakan tadi. Ya ayyuhan nas, hai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari nafsin wahidah, dari diri yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari keduanya jadikan berpasang-pasangan keturunan. Wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Baik kamu bertakwa kepada Allah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari sisi yang satu, yaitu Adam dan Hawa, menciptakan pasangannya Hawa dan dari dirinya dan di keluarganya. Allah membiarkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan pelihara hubungan keluarga. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi jelas dengan turunan Nabi Adam alaihissalam kita sudah berkembang biak, terutama di persekuensi panjang. Dari nenek bulan sudah berkembang luar biasa banyaknya. Kalau seandainya kita pulang ramai-ramai ini, kalau masih ada rumah kadang aruntur kadang-kadang. Tapi lah runtuh duluan. Kebanyakan kita nampaknya runtuh duluannya. Memang dulu pernah Ambo menyarankan supaya rumah yang bocor itu cepatnya diperbaiki. Tapi alhamdulillah tak sempat dilaksanakan. Sampai ini tapak rumah sudah menjadi kebun. Semua pulang kemarin kok kan bertemu dengan sanak-sanak kita karena ada Tunggu Agung. Ya meninggalnya Datuk. Bu sebut jo. Siapa? Saya bersama sesama di rumah dulu waktu Tunggu Agung. Waktu itu kan ada keinginan Dedi Irfan untuk dijadikan pengganti Datuk. Pak sudah terrealisir kalau mendapat beritanya. Yang jelas dengan hadirnya kami di rumah, ketahuanlah bahwa kita tuh keluarga besar. Ada yang juga berasal dari belahan kita dari Payakumbuh. Nah, sehubungan dengan pertemuan kita hari ini, yaitu bersilaturahim antara sama kita, saling berjumpa. Tidak terlepas dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan an Abi
Ibnu Syihab akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu, rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Ibnu Syihab di mana telah menginformasikan padaku Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Jadi ada dua di sini yang disebutkan dalam hadis Nabi ini, bahwa dengan silaturahim atau silaturahim yang kita lakukan, maka rezeki akan bertambah. Gampang. Kalau kita lihat dengan kita bertemu ini, mungkin dalam pertemuan ini ada yang menginformasikan bahwa ada anaknya yang mau kerja tapi belum dapat. Nah, kebetulan yang mendengar, wah saya ada lowongan, mau nggak melamar ke sana. Jadi itu gunanya pertemuan-pertemuan seperti ini, sehingga dia dapat menyalurkan bahwa dia dapat pekerjaan. Ya, rezeki itu tidak saja berupa uang atau materi, tapi anak yang pintar dari anak-anak kita ingin sekolah yang bagus, diinformasikan. Dengan datangnya kita ramai-ramai begini, maka kita akan saling memberitahu. Akhirnya ada calon dosen di sana perguruan tinggi, dan ada keluarga kita yang secara sarjana, maka mau nggak dia bekerja di sana? Inilah contohnya bagaimana kita mendapatkan rezeki yang luas kalau kita saling bertemu sama satu sama lainnya. Kemudian panjang umur. Kalau panjang umur ini kita juga harus tahu. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan seperti ada kontradiksi antara hadis ini dengan ayat. Karena dalam ayat dinyatakan juga bahwa umur manusia itu ada batasnya. Ada yang dipanjangkan dan ada yang dipendekkan. Jadi kalau kita perhatikan ayat Allah itu seperti yang terdapat di dalam surat bahwa Allah menyatakan umur manusia itu bisa dipanjangkan, bisa dipendekkan. Sedangkan di sini umur manusia itu ada batasnya. Nah, jelas dalam hal ini kita juga harus mengetahui bahwa sebenarnya kita di alam mahfuz sana Allah telah tentukan bahwa umur manusia ini rezekinya sudah ditentukan. Hanya saja waktu disampaikan kepada malaikat sebagai petugas bahwa umur manusia itu bisa panjang, bisa pendek, tapi tidak tahu malaikat. Malaikat hanya menerima. Pesan dari Allah, bisa umur orang 40 tahun, bisa sampai 50 tahun, bisa 100 tahun. Nah, tergantung kerjanya maukah melaksanakan silaturahim. Karena tadi ditanyakan soal silaturahim. Jadi malaikat sudah tahu. Jadi makin sering kita silaturahim, itu umur kita akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin itu. Firman Allah tidak mungkin ada keraguan. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hanya cara kita pandang kita, cara pikir kita yang mungkin tidak sampai ke sana. Ya, kalau orang-orang dahulu, para ulama yakin, seyakin-yakinnya bahwa umur manusia itu bisa dipanjangkan, bisa dipendekkan, tergantung Allah. Kalau dan umur ini ada dua hal. Pertama, umur yang diberkahi Allah. Panjang dia. Betapa banyaknya kita mengetahui bahwa ada orang yang telah mati bertahun-tahun, beribu tahun malah, tapi masih diingat orang, masih dibaca orang. Ini namanya ilmu yang berkah, umur yang berkah. Contoh yang gampang, Nabi Muhammad SAW sudah 1400 abad yang lalu Nabi telah meninggal, umurnya hanya 63. Tapi sampai sekarang dibaca orang terus. Dibaca orang terus. Kenapa? Ilmunya berkah. Atau kita lihat Imam An-Nawawi, seorang ulama besar.
umurnya hanya 45 tahun. Ya, dia lahir di abad ke-7 Hijriah. Kalau sekarang kan sudah 14 Hijriah. Berarti sudah 800 tahun. Dan itu disebut terus, dibaca terus. Ada bukunya Riyadhus Shalihin, itu karang beliau itu. Dibaca orang tidak di Indonesia saja, dibaca orang di seluruh dunia. Ada yang dibaca di Arab Saudi, ada yang dibaca di Cina, Afrika, semua baca. Jadi hidup terus hidupnya. Ya. Begitulah keberkahan. Walaupun umurnya singkat, pendek, tapi panjang. Panjang karena selalu diingat orang. Yang lebih dekat dengan kita Buya Hamka. Buya Hamka itu meninggal tahun 1981. Sudah 40 berapa ya? 42 tahun. Umur Buya Hamka itu hanya 73. Kalau tambah 10 tahun berarti kan 100 kan. Masih diingat karena orang baca di Malaysia aja orang sudah mengagumi Buya Hamka. Buku-buku beliau yang terkenal dengan Tafsir Al-Azhar itu dibaca, dikagumi orang. Ini namanya ilmu yang berkah. Kembali skop Kumango misalnya. Ayahanda dari namaku, Angku Saleh Afar. Itu diingat terus bagaimana perjuangan dia untuk menyebarkan agama di Kumango dan Pekanbaru. Walaupun sudah meninggal. Udah lama kan? Nah, masih ingat. Berarti punya ilmu yang berkah. Nah, ada juga ilmu umur orang ini yang benar-benar dipanjangkan oleh Allah. Itu dengan syarat silaturahim tadi. Ya, malaikat tidak tahu. Kan pernah ada satu cerita nih. Ceritanya seperti ini. Ada seseorang diberi oleh Allah soal rezeki nih, soal rezeki. Allah datang Nabi Musa ditemui oleh seseorang, orangnya melarat. Dia minta kepada Nabi Musa, ya Musa, saya ini orang yang paling melarat. Bisa enggak didoakan kepada Allah supaya saya pertama panjang umur, kemudian dapat rezeki menjadi kaya. Tanya oleh Nabi Musa kepada Allah, akhirnya diberi. Dengan syarat, setelah dia kaya nanti akan datang 1 tahun depan dia akan miskin lagi. Ternyatanya apa? Setelah dia kaya, istrinya memberitahukan pada beliau, sebaiknya kita bisa kekayaan kita di tangan kita ini kita bersedekah sebanyak-banyaknya. Semua fakir miskin kita bantu. Jangan keburu kita melarat lagi tahun lagi. Padahal Musa tahu tuh umurnya rezeki yang diberikan Allah hanya setahun lagi. Tapi nyatanya lewat setahun orang ini masih kaya, tidak jatuh miskin. Nah Musa heran, kok bisa? Dulu Allah janji rezekinya hanya setahun, tapi dah lewat. Apa kata Allah? Dia mendapat nikmat dariku rezeki yang kuberikan. Nyatanya dia sebagai agenku di dunia ini. Dia berikan rezeki itu kepada orang lain. Jadi saya tidak tega. Masa wakil saya bisa berbuat seperti itu. Nah ini contoh bagaimana rezeki itu bertambah luas. Nah jadi dengan demikian, dengan hadis yang saya sampaikan tadi, saya yakin bahwa dengan silaturahim yang kita lakukan sekarang ini, itu akan menambah rezeki kita, meluaskan rezeki kita, dan juga akan mempanjang umur kita. Tadi digambarkan bahwa kita akan terjadi pertemuan sekali 3 bulan ya. 6 bulan. Jadi kita usahakan kita hadir, ya, dengan hadirnya kita ini kita semakin akrab. Silaturahim itu kan talian darah. Talian darah, di mana kita berkompak bersaudara. Mungkin ada ide-ide kita nanti untuk kampung halaman, kita ungkapkan di sini. Karena apapun yang baik, yang mungkin kita tahu, kita dapat pengalaman di tempat lain, kita gunakan untuk kemajuan negeri kita dan juga kemajuan untuk kita semua di sini. Sehingga dengan demikian hidup kita ini bermakna. Jangan kita hidup panjang umur tapi orang tidak senang. Kenapa tidak mati-mati dia? Karena orangnya tidak berbuat baik. Tapi kalau orang berbuat baik, hilangnya akan dicari. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga mendapat iktibar, ada hikmahnya bagi kita pertemuan kali ini. Diperbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tausiah dari Pak Hafiz. Kemudian dengan adanya peraturan ini dapat panjang umur katanya dan mudah-mudahan lebih kita akan bertambah. Sebelum kita masuk ke acara perkenalan diri, kami minta agar Dede memberikan kata-kata, Dede. Silakan, Dede. Oh, sebentar. Tadi ada azan bentar ya. Kita selesai azan dulu, sebentar nanti ya kita sebentar. Setelah kita lanjut lagi ya, Bang ya. Sebentar. Dengan azan dulu. Nih. Sholat dulu atau terus-terusan nanti nggak bagus. Sholat dulu kita. Kalau imaman di sini? Ya, boleh. Musola gimana musola? Musola kan kita perempuan dengan sini berapa nanti kita mulai lagi wudhu dan macam-macam kan 10 menit jam berapa sekarang? Sangat lagi semua itu. Iya, Setelah sholat. Ini ada 5 menit. Bukan 2 menit. Nah, yang bertahu selesai itu baru. Baiklah, acara berikutnya. Sebelum kita mengenalkan diri, kita isi dulu dengan acara sambutan dari Dede. Karena ini sudah waktunya salat zuhur ya, Dede ya. Dede mungkin akan kasih waktu 5 menit. Setelah sambutan, Dede tetap aja artinya dia nanti mengenalkan nanti offline lagi. Ya, Dede ya. Untuk Dede silakan masuk untuk memberikan kata sambutan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah. Salam dan salam tidak lupa kita kirimkan pada junjungan malam Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami di Padang berbahagia karena momen ini momen perdana pertemuan keluarga besar Jabodetabek dengan di Padang. Ini sayangnya beberapa yang di kampung tak bisa hadir, mungkin karena informasi yang terlambat. Jadi dihubungi Om Pen, beliau masih di Kumango, acara goro di Masjid Amarullah. Jadi sinyal di kampung mungkin tidak bagus sehingga sekarang belum bisa join. Gitu.
dan beberapa ET juga nggak bisa gabung. Ini nampaknya karena belum dapat informasi yang jelas. Nah, oleh karena itu tentu kedepannya diharapkan kalau ada kegiatan ini lebih dilewatkan lebih cepat supaya nanti yang di kampung Bukit Tinggi pada umumnya paling banyak itu bisa bersiap-siap pula untuk bisa hadir seperti Zoom meeting ketika sebelum COVID kalau nggak salah di malam hari. Mudah-mudahan memang acara ini acara silaturahmi walaupun keluarga yang di Jabodetabek yang melakukannya, tetapi tentu dengan melibatkan kami ini merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa disiapkan semuanya oleh beberapa keluarga yang di Padang, Bukit Tinggi, Batu Sangkar, dan di tempat lain di Sumatera Barat. Rasanya cukup begitu, Teh, karena beberapa informasi tadi sudah disampaikan juga. Nah, terkait dengan Ranji, Nenek Bulan, itu tentu nanti hasil sketsa yang didapatkan di tempat etik tadi nampaknya ada yang mencatat itu bisa dikirim di WA grup, Teh. Nah, nanti hasil diskusi kami dengan Mama juga akan disampaikan ke WA grup, kemudian nanti dari Nenek Nurjana mungkin, dari Nenek Nur ya di Bandung, nah, ada yang membantu untuk menambahkan, maka akan ditambah lagi. Nanti tentu diharapkan yang muda-muda yang harus lebih tahu, seandainya kita membuat sebuah informasi tambahan, maka yang lainnya pun ikut bisa mengedit gitu. Nah, ini ada namanya seperti Google yang bisa di-share gitu. Supaya lebih cepat. Jadi misalnya kami membuat di sini, oh ternyata ada perubahan, maka yang di Jakarta bisa merubahnya langsung gitu. Kemudian mempublishnya lagi gitu. Oh ternyata ada perubahan yang di Bukit Tinggi bisa mengedit atau mengubah gitu. Ternyata ada lagi perubahan. Nah, dengan begitu diharapkan tidak satu orang yang bekerja. Ini yang diharapkan nanti, Teh. Rasanya cukup, Teh. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan ini. Pertemuan perdana tadi dinyatakan. Kalau seandainya ada WA grup bagian dari Nenek Bulan, memang begitulah. Tak perlulah yang di luar Jabodetabek diikutsertakan. Karena kalau diikutsertakan tentu akan makin membuat pusing gitu. Karena banyaknya WA grup gitu. Rasa cukup gitu, Teh. Salam untuk keluarga yang di sana, Teh. Iya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dek, terima kasih, Dek, atas sambutannya. Kami memang sangat karena kami tuh baru perdana, terkesan kami tuh belum begitu ya contohnya seperti Zoom aja kami telah memberitahu. Terima kasih. Mudah-mudahan yang akan datang kami waktunya lebih jauh ya. Dan kami rencananya akan ada pertemuan nanti 3 bulan kemudian. Lalu nanti kalau ada mungkin yang udah lebih update ada apa-apa kami beritahu. Terima kasih ya, Det ya. Apakah ini tadi ada rekam nggak tadi? Ada Teh, nanti dikirim ke WA grup. Barangkali bisa dikirim di grup Nenek Bulan sehingga mereka yang nggak ikut nanti akan bisa nonton videonya. Itu aja, Det ya. Makasih banyak. Kami mau sholat zuhur dan siang. Ya. Salam Izin semua buat ya. Izin, Teh. Ya, makasih, Det. Silakan ditutup. Terima kasih. Ya, izin tuh semuanya.